Karim lahir di sebuah desa kecil di wilayah Timur Tengah yang sudah hancur karena perang berkepanjangan. Saat ia lahir, suara ledakan bom menggantikan lagu pengantar tidur. Ibunya melahirkan di sebuah rumah sederhana yang dindingnya sudah retak karena getaran dari artileri. Ayahnya, seorang petani biasa, tidak sempat merayakan kelahiran anak pertamanya karena harus buru-buru mengumpulkan makanan sebelum serangan berikutnya datang. Sejak hari pertama, Karim sudah bagian dari dunia yang rusak ini. Perang bukan sesuatu yang asing baginya, itu adalah kehidupan sehari-hari. Desa tempat Karim tumbuh besar penuh dengan reruntuhan bangunan. Rumah-rumah yang dulu rapi, sekarang tinggal puing-puing batu dan besi berkarat. Jalanan yang seharusnya untuk anak-anak bermain malah dipenuhi lubang bekas bom. Karim ingat betul bagaimana ia belajar berjalan di antara tumpukan sampah dan pecahan kaca. Saat anak-anak lain di tempat damai belajar membaca buku cerita, Karim belajar menghindari ranjau darat. Ia tidak pernah punya mainan sungguhan. Ia main dengan batu dan kayu yang ia temukan di jalan. Tapi bahkan permainan itu sering terganggu oleh sirene peringatan atau suara pesawat tempur yang melintas di atas. Orang-orang di desanya sudah terbiasa dengan kematian. Karim melihat mayat pertama kali saat usianya baru 5 tahun. Itu adalah tetangga mereka, seorang pria tua yang tertembak saat mencari air. Tubuhnya dibawa lewat jalan kampung, dibungkus kain putih sederhana, dan tidak ada yang menangis terlalu lama. Semua orang tahu bahwa besok bisa giliran mereka. Karim berdiri di pinggir jalan, memandang prosesi itu tanpa ekspresi. Ibunya menarik tangannya dan bilang bahwa itu biasa. Sejak saat itu, ia mulai mengerti bahwa menunjukkan emosi bisa berbahaya. Jika kamu menangis, kamu lemah. Jika kamu lemah, kamu mati lebih cepat. Tahun-tahun berlalu dan perang semakin parah. Desa Karim sering menjadi target karena letaknya dekat garis depan. Malam hari, ledakan mengguncang jendela rumah mereka yang sudah rapuh. Karim terbiasa tidur dengan tangan menutup telinga, mencoba mengabaikan suara itu. Pagi harinya, ia bangun dan melihat lebih banyak rumah hancur. Teman-temannya mulai menghilang satu persatu. Ada yang mati karena bom, ada yang pindah ke tempat lain yang katanya lebih aman. Tapi sebenarnya tidak ada tempat yang benar-benar aman di sini. Karim belajar bertahan dengan cara sederhana. Jangan terlalu dekat dengan siapapun, karena kehilangan mereka akan menyakitkan. Saat Karim berusia 10 tahun, ayahnya mati. Itu terjadi saat ayahnya pergi ke ladang untuk panen yang tersisa. Sebuah serangan udara datang tiba-tiba, dan ayahnya tidak sempat lari. Karim mendengar beritanya dari ibunya yang datang pulang dengan wajah pucat. Mereka mengubur ayahnya di pemakaman desa yang sudah penuh. Karim tidak menangis di depan orang lain. Ia simpan air matanya untuk malam hari saat sendirian di tempat tidur. Setelah itu, ia harus membantu ibunya mencari nafkah. Ia bekerja sebagai penggembala kambing yang tersisa atau kadang mengumpul barang bekas untuk dijual. Hidup menjadi lebih keras, tapi Karim belajar cepat. Ia tahu bahwa perang tidak memberi pilihan, kamu harus kuat atau lenyap. Remaja Karim dihabiskan di tengah kekacauan yang semakin memburuk. Pasukan-pasukan bersenjata mulai sering datang ke desa. Mereka bukan tentara resmi dari negara, tapi kelompok-kelompok milisi yang mengklaim membela rakyat. Mereka merekrut anak-anak muda seperti Karim. Banyak temannya yang bergabung karena tidak ada pilihan lain. Kerja di ladang sudah tidak aman dan kelaparan mengancam semua orang. Karim mencoba menghindar sebisa mungkin. Ia lebih suka tinggal di rumah, membantu ibunya membuat roti dari tepung yang semakin langka. Tapi tekanan dari desa semakin besar. Orang-orang bilang bahwa menjadi prajurit adalah cara untuk melindungi keluarga. Jika tidak bergabung, kamu bisa dianggap pengkhianat. Pada usia 18 tahun, semuanya berubah. Suatu pagi, sekelompok pasukan berseragam datang ke desa dengan truk-truk besar. Mereka turun dan mulai memanggil nama-nama anak muda. Karim termasuk di dalamnya. Mereka tidak meminta izin dari siapapun. Komandan mereka, seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di wajah, mendekati Karim dan ibunya. Ia bilang bahwa Karim harus ikut mereka untuk menjaga harga diri keluarga. Jika menolak, desa bisa kena masalah. Ibunya memohon, tapi tidak ada gunanya. Karim dipaksa naik ke truk
diberi senapan tua dan pakaian militer yang kebesaran. Ia melihat ibunya berdiri di pinggir jalan, tangannya menutup mulut untuk menahan isak. Truk bergerak dan desa menghilang di belakangnya. Perjalanan ke barak memakan waktu berjam-jam. Jalanan rusak, penuh lubang dan puing. Karim duduk di belakang truk bersama anak-anak muda lain yang terlihat sama ketakutannya. Tidak ada yang bicara banyak. Mereka tahu ini bukan pilihan mereka, perang yang memilih mereka. Barak yang menjadi tujuan mereka adalah tempat suram di pinggir kota yang hancur. Bangunannya terbuat dari beton kasar dengan bau karat dari senjata lama dan bahan bakar dari kendaraan militer. Karim turun dari truk dan langsung dimasukkan ke barisan. Instruktur mereka, pria-pria keras yang sudah kehilangan mata atau tangan karena perang, mulai melatih mereka tanpa ampun. Hari-hari pertama sebagai prajurit terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Karim bangun sebelum matahari terbit, lari berjam-jam dengan beban berat di punggung. Mereka belajar memegang senjata, membersihkannya dan menembakkannya ke target kertas. Karim tangannya gemetar saat pertama kali menarik pelatuk. Suara tembakan membuat telinganya berdengung berhari-hari. Instruktur berteriak jika ada yang salah, dan hukumannya berupa push-up atau lari tambahan sampai tubuh ampun. Makanan di barak sederhana, roti kering, sup encer, dan kadang daging kaleng. Karim belajar makan cepat karena waktu istirahat singkat. Setelah pelatihan dasar, mereka mulai ikut operasi kecil. Karim ditempatkan di pos jaga di pinggir kota. Ia berdiri berjam-jam dengan senapan di tangan, memandang ke kegelapan. Suara tembakan jauh menjadi latar belakang biasa. Ia mulai menembakkan senjata ke orang sungguhan, musuh yang katanya mengancam mereka. Pertama kali ia membunuh seseorang, itu terjadi dalam penyergapan malam. Musuhnya adalah seorang pria muda seperti dirinya, yang jatuh setelah peluru Karim mengenai dadanya. Karim berdiri di sana, melihat darah mengalir dan merasa mual. Tapi ia tidak boleh tunjukkan kelemahan. Rekan-rekannya menepuk bahunya, bilang itu bagus. Lama-lama, ia kehilangan hitungan berapa kali ia menarik pelatuk. Tahun-tahun berlalu dan Karim menjadi prajurit yang dingin. Ia tidak lagi mempertanyakan perintah. Ia hanya mengikuti apa yang dikatakan komandan. Setiap operasi menumpuk luka batin di hatinya. Ia mimpi tentang wajah-wajah orang yang ia bunuh, tapi ia paksa diri untuk melupakan. Di barak, ia tidur dengan senjata di samping, siap untuk serangan kapan saja. Hidupnya sekarang adalah rutinitas, patroli, tembak-menembak, istirahat singkat, lalu ulangi lagi. Ia kirim uang ke ibunya sesekali, tapi jarang pulang. Desa sudah terlalu jauh dan perang membuat segalanya berubah. Sampai suatu malam, semuanya mencapai puncak. Itu adalah misi rahasia yang seharusnya mudah. Karim dan timnya dikirim untuk menggerebek sebuah kompleks perumahan yang diduga tempat persembunyian musuh. Mereka bergerak diam-diam di kegelapan. Hati Karim berdegup kencang seperti biasa. Tapi saat mereka mendobrak pintu, apa yang mereka temukan bukan musuh bersenjata. Itu adalah keluarga biasa yang sedang makan malam. Anak kecil, ibu, ayah, semuanya terkejut. Tembakan meledak begitu cepat, dan Karim terlibat di dalamnya. Saat operasi selesai, ia berdiri di tengah darah dan kekacauan, menyadari bahwa ini bukan lagi perang, ini adalah kesalahan besar. Malam itu mengubah segalanya, dan hidup Karim tidak pernah sama lagi. Dari sini, pelarian Karim dimulai, tapi itu cerita untuk hari lain. Saat ini, ia masih prajurit yang diciptakan oleh perang, tanpa tahu bahwa ada jalan keluar yang menunggunya. Malam itu dimulai seperti operasi-operasi sebelumnya. Karim dan 12 orang dari unitnya naik 2 truk pick-up hitam tanpa lampu. Mereka mematikan mesin jauh dari target, lalu berjalan kaki menyusuri lorong-lorong sempit di pinggiran kota yang sudah mati. Udara malam terasa berat, bau sampah dan asap menempel di hidung. Semua orang diam. Hanya suara sepatu bot yang pelan menginjak kerikil dan napas yang tertahan. Target mereka adalah blok perumahan tua 3 lantai yang dikatakan intelijen sebagai tempat persembunyian kelompok bersenjata. Karim tidak pernah mempertanyakan informasi itu lagi. Sudah terlalu sering ia dengar kata musuh tanpa tahu wajah atau alasan mereka. Yang penting perintah jelas, masuk, bersihkan, keluar. Jika ada yang melawan, tembak. Jika tidak ada yang melawan, tetap tembak supaya tidak ada saksi. Mereka membagi tugas.
Karim dan 3 orang lain ditugaskan masuk dari pintu belakang rumah paling ujung. Rumah itu kecil, catnya sudah mengelupas, jendelanya ditutup kain usang. Lampu di dalam redup, hanya cahaya kuning kecil dari bohlam tua. Karim berjalan paling depan. Jantungnya berdetak cepat, tapi tangannya sudah terlatih tetap tenang di pegangan senapan. Ia memberi isyarat. 2 orang di belakangnya mengangguk, lalu ia menendang pintu kayu itu hingga terbuka. Yang ia lihat pertama kali bukan senjata atau orang berseragam. Ia melihat meja makan kecil dari kayu, 4 kursi, dan sebuah keluarga yang sedang makan malam. Ayahnya berdiri tiba-tiba, tangannya terangkat karena kaget. Ibunya memeluk anak perempuan kecil yang mungkin berusia 7 tahun. Di sudut, seorang anak laki-laki remaja memegang sendok, mulutnya masih penuh nasi. Semua terjadi dalam hitungan detik yang terasa sangat lambat. Seseorang dari belakang Karim berteriak, "Musuh!" meski tidak ada yang membawa senjata. Lalu tembakan pertama meledak. Karim tidak ingat siapa yang menembak lebih dulu. Mungkin rekan satu timnya, mungkin dirinya sendiri. Yang ia ingat hanya suara keras yang memekakan telinga, bau mesiu yang langsung memenuhi ruangan kecil itu, dan tubuh-tubuh yang jatuh satu persatu. Ayah keluarga itu roboh lebih dulu, dadanya berlubang. Ibunya menjerit, mencoba melindungi anak perempuannya, tapi peluru tetap menembus punggungnya. Anak perempuan itu berteriak, "Mama!" sebelum peluru berikutnya membuatnya diam selamanya. Remaja di sudut mencoba lari ke arah pintu samping, tapi kakinya tertembak. Ia jatuh dan tembakan terakhir menghentikan gerakannya. Saat semuanya selesai, ruangan jadi sunyi. Hanya suara tetesan darah di lantai kayu dan nafas berat dari prajurit-prajurit yang masih berdiri. Karim menurunkan senapannya perlahan, kakinya terasa lemas. Ia melihat ke meja makan yang sekarang terbalik, piring-piring pecah, nasi dan kuah tumpah bercampur darah. Di bawah meja, tangan kecil anak perempuan itu masih memegang boneka kain yang sudah kotor. Rekannya memeriksa rumah lain di blok itu. Karim tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak bisa bergerak. Dadanya sesak, seperti ada batu besar menindih. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa mual yang tidak bisa ia tahan. Ia keluar rumah, berlutut di gang sempit, dan memuntahkan semua yang ada di perutnya. Tapi mual itu tidak hilang, justru semakin dalam, sampai ke tulang. Mereka kembali ke markas sebelum subuh. Di dalam truk, tidak ada yang bicara. Semua tahu operasi malam ini salah, tapi tidak ada yang berani mengatakan. Karim duduk di sudut, tangannya masih bergetar. Ia mencoba mengusapnya, tapi getarannya tidak mau berhenti. Sepanjang perjalanan pulang, wajah anak perempuan itu terus muncul di kepalanya. Mata besar yang penuh ketakutan, mulut kecil yang terbuka, ingin menjerit tapi tidak sempat. Sampai di barak, Karim langsung ke kamar mandi. Ia buka keran air dingin dan mencuci muka berkali-kali, tapi bau darah seperti masih menempel di kulitnya. Ia gosok tangannya dengan sabun sampai merah, tapi tetap terasa kotor. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia kembali ke rumah kecil itu. Ia mendengar jeritan ibu, tangisan anak, dan suara tembakan yang tidak pernah berhenti. Pagi harinya, komandan mereka mengumpulkan unit. Ia bilang, operasi berhasil. Musuh sudah dibersihkan, tidak ada korban dari pihak mereka. Semua dipuji. Karim hanya diam. Ia tidak ikut tepuk tangan seperti yang lain. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang pecah semalam dan tidak bisa diperbaiki lagi. Hari itu, ia berjalan ke gudang senjata. Ia menyerahkan senapan dan rompi anti pelurunya tanpa berkata apa-apa. Petugas gudang bertanya ada apa, tapi Karim hanya menggeleng. Ia kembali ke kamar tidurnya yang sempit, ambil tas kecil, masukkan 2 potong baju sipil, sebotol air, dan roti kering yang tersisa dari jatah kemarin. Ia tidak punya rencana. Ia hanya tahu ia tidak bisa tinggal lagi. Saat senja, ketika sebagian besar orang sedang makan malam, Karim berjalan keluar gerbang barak. Tidak ada yang menghentikan karena ia masih memakai seragam. Ia terus berjalan sampai barak menghilang di belakangnya.
Baru setelah jauh, ia lepas seragamnya, tinggalkan di pinggir jalan, dan ganti dengan baju sipil yang sudah lusuh. Malam pertama pelariannya dingin. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya menjauh dari markas. Ia tahu, begitu mereka sadar ia hilang, ia akan diburu. Desersi berarti hukuman mati. Tapi ia sudah tidak peduli. Yang ia pikirkan hanya wajah anak kecil itu. Ia berjalan sampai kakinya lecet, sampai perutnya keroncongan, sampai matanya perih karena tidak tidur. Di tengah malam, ia duduk di bawah pohon zaitun yang sudah tua. Ia memeluk lututnya, menunduk, dan untuk pertama kalinya sejak kecil, ia menangis. Tangisnya pelan tapi dalam. Ia menangis untuk keluarga yang ia bunuh, untuk dirinya yang sudah menjadi monster, untuk hidup yang tidak pernah ia pilih. Air matanya jatuh ke tanah kering, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Ia hanya tahu ia tidak bisa kembali. Jadi ia bangun lagi, menyeka wajahnya, dan terus berjalan ke arah yang ia harap masih ada harapan. Di belakangnya, bayangan masa lalu mengejar. Di depannya, masih gelap. Tapi untuk pertama kalinya, Karim merasa bahwa mati mungkin lebih baik daripada hidup sebagai pembunuh yang ia jadi sekarang. Ia berjalan terus, membawa rasa bersalah yang semakin berat di setiap langkahnya. Karim berjalan tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Kakinya berdarah di dalam sepatu bot yang sudah bolong, tapi ia tidak berani berhenti lama. Ia tahu aturan, seorang desertir tidak boleh tertangkap hidup-hidup. Mantan teman-temannya akan mencari, dan mereka tidak akan bertanya dulu sebelum menembak. Ia hanya punya satu keuntungan. Ia mengenal daerah ini lebih baik daripada siapapun. Ia pernah berpatroli di setiap jalan kecil, setiap bukit kering, setiap sungai yang tinggal lumpur. Ia menghindari jalan besar. Ia memilih jalur ladang-ladang terbengkalai, melewati desa-desa yang sudah kosong karena penduduknya lari atau mati. Rumah-rumah tinggal pintu terbuka, barang-barang berserakan, kucing liar berlarian di dalam. Karim masuk ke beberapa rumah hanya untuk mencari makanan. Ia menemukan roti kering yang sudah berjamur, kaleng sarden yang kadaluarsa, dan air hujan yang tertampung di ember. Ia makan tanpa rasa. Perutnya lapar, tapi hatinya lebih sakit lagi. Malam hari, ia tidur di tempat yang tersembunyi, di bawah jembatan kecil, di dalam gudang tua yang atapnya bolong, atau di balik tumpukan jerami yang sudah membusuk. Ia hanya tidur 2-3 jam, lalu bangun lagi karena mimpi buruk. Setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali ke rumah kecil itu. Darah di lantai, tangan anak perempuan yang masih memegang boneka. Ia terbangun dengan nafas tersengal, keringat dingin membasahi baju. Lalu, ia bangkit dan berjalan lagi. Pada hari keempat, ia mulai kehilangan tenaga. Kakinya bengkak, lukanya mulai bernanah. Ia sudah tidak makan selama hampir 2 hari. Ia hanya minum air dari genangan meski tahu itu berbahaya. Tubuhnya panas, kepalanya pusing, tapi ia paksa terus berjalan. Ia harus menjauh sebanyak mungkin dari wilayah yang dikuasai unitnya. Sore itu langit mendung berat, awan hitam bergulung di atas kepala. Karim berjalan di pinggir jalan tanah yang jarang dilewati orang. Di kejauhan ia melihat asap hitam mengepul, tanda ada kendaraan militer. Ia langsung berbaring di parit, menutupi tubuhnya dengan rumput kering. 2 truk lewat dengan cepat. Ia mengenali tanda di pintu truk itu, unitnya sendiri. Mereka sedang mencari. Wajahnya menempel di tanah, jantungnya berdegup keras sampai truk itu menghilang. Baru setelah itu, ia berani bangun lagi. Malam semakin gelap, hujan mulai turun deras, air dingin menusuk kulit. Karim tidak punya mantel, bajunya basah kuyup dalam hitungan menit. Ia terus berjalan sambil gemetar. Cahaya petir sesekali menerangi jalan, membuat bayangannya terlihat panjang dan mengerikan. Ia sudah tidak tahu lagi di mana ia berada. Hanya ada ladang kering dan bukit batu di sekitarnya. Kekuatannya akhirnya habis. Kakinya tidak lagi mau melangkah. Ia jatuh berlutut di pinggir jalan tanah. Hujan masih mengguyur tanpa ampun. Tubuhnya lemas,
Pandangannya kabur. Ia mencoba berdiri lagi, tapi lututnya ambruk. Ia merangkak beberapa meter, lalu akhirnya terjatuh telungkup. Wajahnya menempel di lumpur. Ia tidak bisa lagi mengangkat kepala. Hujan terus mencuci tubuhnya, seolah ingin membersihkan dosa-dosanya, tapi tidak berhasil. Di kejauhan ada cahaya kecil, lampu minyak dari sebuah rumah kecil di pinggir ladang. Karim melihatnya dengan mata setengah terpejam. Ia ingin merangkak ke sana, tapi tubuhnya sudah menyerah. Yang terakhir ia ingat adalah rasa dingin yang menusuk tulang, lalu semuanya menjadi gelap. Ketika ia sadar lagi, ia tidak lagi di bawah hujan. Ia merasa ada kain kasar di bawah tubuhnya. Bau ramuan obat tradisional menusuk hidung. Kepalanya masih pusing, tapi tidak separah sebelumnya. Ia membuka mata perlahan. Langit-langit kayu tua, dinding bata yang sudah retak. Ia berbaring di atas tikar anyaman. Tubuhnya sudah kering, bajunya diganti dengan gamis panjang yang terlalu besar untuknya. Ia mencoba duduk, tapi kakinya terasa berat. Ada perban kasar melilit paha dan betisnya. Seseorang telah merawat lukanya. Di sudut ruangan, ada tungku kecil yang masih menyala. Di atasnya, panci kecil mengeluarkan uap. Bau sup sayur sederhana mengisi ruangan. Karim panik. Ia langsung mencari-cari senjata atau benda tajam, tapi tidak ada apa-apa. Ia sendirian di ruangan itu. Pintu terbuka pelan dan masuklah seorang lelaki tua. Usianya mungkin 70-an. Janggutnya putih panjang, wajahnya penuh kerutan, tapi matanya tenang. Ia memakai baju kurta sederhana dan sorban kecil. Di tangannya ada mangkuk kayu berisi sup hangat. Lelaki tua itu tidak terlihat takut atau marah melihat Karim yang bangun. Ia hanya mendekat, meletakkan mangkuk di samping tikar, lalu duduk di lantai. Karim menatapnya waspada. Tubuhnya menegang siap melawan kalau perlu. Tapi lelaki tua itu hanya mengangguk kecil, lalu mengambil sebuah buku kecil dari saku. Buku itu sudah lusuh, sampulnya kulit coklat. Ia membukanya dan mulai membaca dengan suara pelan. Karim tidak mengerti bahasa yang dibaca, tapi ia tahu itu ayat-ayat suci. Suara lelaki tua itu lembut, tidak keras, tidak memaksa. Hanya alunan yang naik turun seperti angin malam. Karim yang tadinya siap melawan, perlahan-lahan menurunkan bahunya. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuat dadanya terasa longgar. Selama bertahun-tahun, ia hanya mendengar teriakan perintah, ledakan, dan jeritan. Ini pertama kalinya ia mendengar suara yang tidak menakutkan. Setelah beberapa menit, lelaki tua itu berhenti membaca. Ia meletakkan buku di samping Karim, lalu mengambil mangkuk sup dan menyodorkannya. Karim ragu, tapi perutnya sudah tidak tahan lagi. Ia menerima mangkuk itu dan makan pelan-pelan. Supnya hanya kentang, bawang, dan sedikit garam, tapi rasanya lebih enak daripada makanan apapun yang pernah ia makan di barak. Malam itu, lelaki tua itu tidak bertanya apapun. Ia hanya duduk di sudut, terus membaca dengan suara pelan sampai Karim tertidur lagi. Tidur kali ini nyenyak, tanpa mimpi buruk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Karim merasa aman. Pagi harinya, lelaki tua itu memperkenalkan dirinya dengan gerakan sederhana. Namanya Sayyid Hasan. Ia tinggal sendirian di rumah kecil itu sejak istrinya meninggal 10 tahun lalu. Anak-anaknya sudah pergi entah kemana karena perang. Ia bertani sedikit, beternak beberapa ekor kambing, dan hidup dari hari ke hari. Sayyid Hasan tidak pernah bertanya kenapa Karim ada di sana, kenapa bajunya penuh darah kering, atau kenapa matanya selalu waspada seperti binatang yang terluka. Ia hanya merawatnya seperti merawat tamu biasa. Setiap pagi ia ganti perban, setiap malam ia baca ayat-ayat suci sebelum tidur. Karim hanya diam, memperhatikan. Ia masih takut ini jebakan, tapi hari demi hari tidak ada tanda-tanda bahaya. Tidak ada telepon, tidak ada radio, tidak ada orang lain yang datang. Luka fisik Karim mulai sembuh, tapi luka di hatinya masih menganga lebar. Setiap malam, setelah Sayyid Hasan selesai membaca, Karim duduk sendirian di teras kecil. Ia memandang langit yang penuh bintang, merasa kecil sekali di bawahnya. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah masih ada tempat untuk orang sepertinya? Apakah dosa yang sudah ia lakukan bisa diampuni? Ia belum tahu jawabannya, tapi untuk pertama kalinya,
Ia merasa ada seseorang yang tidak langsung menghakiminya, dan itu sudah cukup untuk membuatnya bertahan 1 hari lagi. Hari-hari di rumah kecil Sayyid Hasan berjalan lambat dan tenang, sesuatu yang sudah lama tidak Karim rasakan. Pagi dimulai dengan suara ayam jantan tetangga yang jauh, lalu Sayyid Hasan bangun untuk sholat subuh. Karim masih berbaring di tikar, pura-pura tidur, tapi ia membuka mata sedikit dan memperhatikan. Lelaki tua itu berwudu dengan air dingin dari ember, lalu sujud di sudut ruangan yang selalu bersih. Gerakannya pelan, tidak tergesa, seperti orang yang sudah sangat yakin dengan apa yang ia lakukan. Setelah sholat, Syekh Hasan kembali ke tungku, menyalakan api kecil, dan membuat teh hitam pekat dengan sedikit gula. Karim mulai ikut bangun pagi. Ia tidak tahu harus melakukan apa, jadi ia hanya duduk di teras kayu sambil memandang ladang kering di depan rumah. Angin pagi masih sejuk, bau tanah basah setelah hujan malam. Syekh Hasan memberinya pekerjaan ringan, mengambil air dari sumur, memberi makan kambing, atau menyapu halaman. Pekerjaan itu sederhana, tapi membuat tangan Karim sibuk sehingga pikirannya tidak terus kembali ke malam berdarah itu. Luka di kakinya sudah mengering, bekas jahitannya masih merah, tapi ia sudah bisa berjalan tanpa pincang. Tubuhnya kembali kuat, tapi setiap kali ia melihat tangannya sendiri, ia masih merasa kotor. Malam hari tetap berat, mimpi buruk masih datang, meski tidak setiap malam lagi. Kadang ia terbangun dengan nafas tersengal, lalu duduk di luar sampai subuh sambil memeluk lutut. Suatu sore, setelah membantu Syekh Hasan memperbaiki pagar kambing, mereka duduk di bawah pohon zaitun tua. Syekh Hasan mengambil sebuah buku kecil dari saku bajunya. Buku yang sama yang selalu ia baca malam-malam. Kali ini ia tidak langsung membaca. Ia hanya memandang Karim lama, lalu menyodorkan buku itu. Karim menerimanya dengan ragu. Sampulnya dari kulit coklat yang sudah usang, halamannya tipis dan sedikit menguning. Di dalamnya ada tulisan Arab dan terjemahan dalam bahasa yang Karim pahami. Syekh Hasan memberi isyarat supaya Karim membaca sendiri. Karim membuka halaman tengah secara acak. Matanya jatuh pada satu ayat pendek. Dan barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Karim membaca kalimat itu sekali, lalu 2 kali. Tubuhnya langsung kaku, nafasnya tersendat. Ia merasa seperti ada yang meninju dadanya dari dalam. Ayat itu tidak panjang, tidak berbelit-belit, tapi langsung mengenai titik paling sakit dalam hidupnya. Ia ingat anak perempuan kecil itu, tangannya yang masih memegang boneka kain. Ia ingat ibunya yang mencoba melindungi anaknya. Ia ingat berapa kali ia menarik pelatuk tanpa berpikir. Tangan Karim mulai gemetar. Buku itu hampir jatuh. Ia menutupnya pelan, lalu memegang erat di dada. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan tangis keras, bukan jeritan. Hanya air yang mengalir pelan, satu persatu, seperti hujan gerimis. Syekh Hasan tidak bergerak, tidak menghibur, tidak menghakimi. Ia hanya duduk di samping, memandang ke ladang, memberi Karim ruang untuk menangis sendirian. Sejak hari itu, Karim mulai membaca buku itu setiap malam. Ia tidak banyak, kadang hanya 1 atau 2 ayat. Ia baca pelan-pelan, suara dalam kepala. Ada ayat tentang rahmat, ada ayat tentang taubat, ada ayat tentang orang-orang yang pernah salah besar, tapi masih diberi kesempatan. Setiap ayat terasa seperti ditulis khusus untuknya. Ia tidak langsung mengerti semuanya, tapi setiap kali selesai membaca, dadanya terasa lebih ringan sedikit. Malam-malam berikutnya, Syekh Hasan mulai mengajarkan hal-hal kecil. Cara berwudu dengan benar, gerakan sholat yang sederhana, bacaan pendek. Karim mengikuti dengan canggung. Lututnya masih kaku, punggungnya sakit karena terbiasa berdiri tegak dengan senjata. Tapi ia terus mencoba. Setelah sholat, mereka duduk di tikar, minum teh, dan Syekh Hasan hanya membaca ayat tanpa menjelaskan terlalu banyak. Ia tahu Karim belum siap untuk penjelasan panjang. Yang dibutuhkan Karim sekarang bukan ceramah, tapi ketenangan. Suatu malam, setelah sholat Isya, Karim bertanya dalam hati yang sudah terlalu lama ia pendam. Ia tidak mengeluarkan suara, tapi Syekh Hasan seolah tahu. Lelaki tua itu hanya menatapnya, lalu berkata dengan suara paling lembut yang pernah Karim dengar.
Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kalimat itu sederhana, tapi membuat Karim menunduk dalam-dalam. Ia ingat ibunya sendiri yang terakhir kali ia lihat berdiri di pinggir jalan sambil menangis saat truk membawanya pergi. Ia tidak tahu apakah ibunya masih hidup. Ia tidak tahu apakah ibunya akan memaafkannya kalau tahu apa yang sudah ia lakukan. Tapi kalimat Syed Hasan membuat sesuatu di dalam dirinya bergetar. Kalau ada yang lebih sayang daripada ibunya sendiri, mungkin masih ada harapan. Hari demi hari, Karim mulai berubah. Ia tidak lagi terbangun dengan nafas tersengal setiap malam. Ia mulai bisa tersenyum kecil saat memberi makan kambing. Ia mulai membantu Syed Hasan tanpa diminta, memperbaiki atap yang bocor, membersihkan sumur, menanam bibit sayuran di sudut ladang. Ia masih pendiam, masih sering melamun, tapi tatapannya tidak lagi kosong seperti dulu. Suatu pagi, ketika matahari baru naik, Karim ikut sholat subuh bersama Syed Hasan untuk pertama kalinya dengan benar. Ia berdiri di belakang, mengikuti gerakan, membaca apa yang ia hafal. Setelah salam, ia tetap duduk di sajadah. Ia menunduk lama sekali. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena rasa bersalah. Kali ini karena rasa lega yang terlalu besar untuk ditahan. Ia tahu perjalanan taubatnya masih panjang. Ia tahu dosanya tidak akan hilang begitu saja. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada pintu yang terbuka. Ada cahaya kecil di ujung terowongan gelap yang sudah bertahun-tahun ia jalani sendirian. Malam itu, setelah Syed Hasan tertidur, Karim keluar rumah. Ia berdiri di tengah ladang, memandang langit yang penuh bintang. Angin malam meniup wajahnya. Ia mengangkat kedua tangan ke dada, lalu dengan suara yang hampir berbisik, ia mengucapkan kalimat yang sudah lama terpendam di hatinya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ia mengucapkannya sendirian, di bawah langit yang luas, tanpa saksi selain bintang-bintang dan angin. Tapi saat kalimat itu keluar dari mulutnya, ia merasa ada beban raksasa yang terlepas dari pundaknya. Ia menangis lagi, tapi kali ini dengan senyum kecil di bibir. Ia belum tahu apa yang akan terjadi besok. Ia belum tahu apakah masa lalunya akan membiarkannya hidup tenang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Karim tidur tanpa mimpi buruk. Ia tidur seperti anak kecil yang baru saja pulang ke rumah setelah tersesat sangat lama. Dan di dalam hatinya, ia tahu hidupnya sekarang sudah terbagi dua. Ada Karim yang dulu, prajurit yang membunuh tanpa perasaan. Dan ada Karim yang baru saja lahir kembali di bawah langit malam yang sama. Pagi itu terasa berbeda, udara lebih kering, angin lebih kencang, dan burung-burung tidak berkicau seperti biasanya. Karim bangun sebelum subuh, melakukan wudhu dengan air dingin, lalu sholat di belakang Syed Hasan. Setelah salam, ia tidak langsung bangun. Ia tetap duduk di sajadah, menunduk, merasakan ketenangan yang baru 2 minggu ini ia kenal. Ia belum berani bilang kepada Syed Hasan bahwa ia sudah mengucapkan syahadat sendirian malam itu. Ia masih malu, masih takut kalau ternyata dirinya tidak pantas. Setelah sholat, Syed Hasan membuat teh seperti biasa. Mereka duduk di teras kayu, memandang ladang yang mulai hijau karena bibit tomat dan terong yang mereka tanam bersama. Hari itu rencananya sederhana, memperbaiki pagar belakang yang rusak karena angin kencang semalam. Karim sudah siap mengambil palu dan paku ketika terdengar suara mesin kendaraan dari kejauhan. Bukan satu, tapi beberapa. Suara itu semakin mendekat, keras, kasar, familiar. Jantung Karim langsung berdegup kencang. Ia tahu suara itu, truk-truk lapis baja unitnya. Ia langsung berdiri, tubuhnya menegang seperti dulu saat patroli. Syed Hasan juga mendengar, wajahnya tetap tenang, tapi tangannya berhenti mengaduk teh. Dalam hitungan menit, 3 truk berhenti di depan rumah kecil itu. Debu beterbangan, pintu-pintu terbuka keras. Turun belasan prajurit berseragam lengkap, senapan teracung, wajah-wajah yang Karim kenal betul. Komandan Karim yang dulu,
Kapten Raed turun terakhir. Wajahnya penuh bekas luka bakar, matanya dingin seperti besi. Mereka langsung mengelilingi rumah. Beberapa masuk tanpa mengetuk, menendang pintu, membalik meja kecil, mencari. Syed Hasan tetap duduk di kursinya, tangannya memegang cangkir teh, tidak bergerak. Karim berdiri di tengah ruangan, tangan kosong, napas pendek. Ia tahu ini akhirnya datang. Dua prajurit menyeret Karim keluar. Mereka memegang lengannya keras-keras sampai terasa memar. Di luar, Kapten Raed berdiri dengan tangan di belakang punggung. Ia memandang Karim dari atas sampai bawah, lalu menggeleng pelan. "Pengkhianat," katanya datar. Karim tidak menjawab, ia hanya menunduk. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut mati. Ia takut kalau semua yang baru ia temukan selama 2 minggu ini akan direnggut lagi. Mereka mendorong Karim sampai bersimpuh di tanah keras depan rumah. Lututnya membentur batu, tapi ia tidak merasakan sakit. Salah satu prajurit menodongkan senapan ke belakang kepala Karim. Moncongnya dingin menempel di kulit. Karim menutup mata, napasnya pelan. Di dalam kepalanya hanya ada satu kalimat yang berputar-putar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ia sudah siap, ia sudah menerima. Kalau ini cara Allah mengambil nyawanya, ia terima. Yang penting, ia mati dalam keadaan sudah mengucapkan syahadat, bukan sebagai pembunuh tanpa nama. Tapi tembakan itu tidak datang. Ada suara langkah kaki mendekat. Seseorang dari unit itu, prajurit muda bernama Tarek yang pernah satu regu dengan Karim, maju beberapa langkah. Ia memandang Karim yang bersimpuh, lalu memandang Kapten Raed. "Komandan," katanya pelan tapi tegas. "Dia sudah tidak bersenjata. Membunuh dia di sini akan jadi masalah. Orang desa sekitar bisa lapor. Kita sedang coba perbaiki citra." Kapten Raed diam lama. Matanya masih dingin, tapi tangannya yang tadinya sudah di pinggang perlahan turun. Ia tahu Tarek benar. Wilayah ini sedang diawasi ketat oleh organisasi bantuan dan wartawan asing. Membunuh desertir di depan rumah warga sipil bisa jadi berita besar. Akhirnya Kapten Raed mengangguk kecil. Senapan diturunkan. Karim masih hidup. Mereka menggeledah Karim kasar, merobek bajunya, memeriksa setiap kantong. Tidak ada senjata, tidak ada dokumen. Hanya buku kecil terjemahan Al-Quran yang Syed Hasan berikan. Salah satu prajurit merampas buku itu, membukanya, lalu tertawa kecil dan melemparnya ke tanah. Buku itu jatuh terbuka. Halamannya terinjak sepatu bot. Syed Hasan yang selama ini diam, akhirnya bergerak. Ia berjalan pelan, mengambil buku itu dari tanah, membersihkan debu dengan lengan bajunya, lalu memeluknya ke dada. Matanya tetap tenang, tapi ada sesuatu di sana yang membuat prajurit yang tadi tertawa jadi diam. Karim diborgol tangannya ke belakang. Tali plastik menggigit kulit pergelangannya. Mereka mendorongnya naik ke bak truk. Ia tersandung, jatuh, lututnya berdarah lagi, tapi ia tidak melawan. Saat truk mulai bergerak, ia menoleh ke belakang untuk terakhir kali. Syed Hasan masih berdiri di depan rumah kecilnya, tangannya terangkat memberi isyarat salam. Wajahnya tidak sedih, tidak takut, hanya tenang, seperti orang yang tahu segalanya sudah diatur yang terbaik. Truk berjalan cepat meninggalkan ladang. Debu menutupi rumah kecil itu sampai hilang dari pandangan. Karim duduk di lantai bak truk, tangan terikat, tubuh berguncang setiap kali roda melewati lubang. Di sekitarnya prajurit-prajurit lain duduk diam. Beberapa memandangnya dengan jijik, beberapa dengan rasa kasihan yang disembunyikan. Malam mulai turun, truk berhenti di pos pemeriksaan sementara. Mereka akan melanjutkan perjalanan besok pagi ke markas utama. Karim diturunkan, dimasukkan ke kontainer besi yang dijadikan sel darurat. Pintu ditutup keras, dikunci dari luar. Di dalam, gelap, hanya ada sedikit cahaya dari celah kecil di atap. Cahaya itu cukup untuk menerangi sepotong langit malam yang terlihat. Karim duduk bersandar ke dinding besi. Pergelangan tangannya sudah mati rasa karena borgol. Tubuhnya penuh luka baru dan lama. Tapi anehnya, dadanya tidak sesak.
Ia tidak takut, ia tidak menyesal. Ia menatap ke atas, ke lubang kecil yang memperlihatkan bintang-bintang. Lalu dengan suara yang hanya ia sendiri dengar, ia mengucapkan lagi kalimat yang sudah menyelamatkannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini ia tersenyum, senyum kecil, hampir tak terlihat di kegelapan. Di luar kontainer, angin malam berhembus kencang. Di dalam, seorang pria yang dulu lahir dari perang, sekarang mati sebagai hamba Allah. Dan di antara dua kehidupan itu, hanya ada satu syahadat sederhana yang mengubah segalanya. Karim menutup mata. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, hukuman mati, penjara seumur hidup, atau mungkin sesuatu yang lain. Tapi itu tidak penting lagi. Karena malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merdeka.